Algoritma. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu hadirin semuanya. Selamat datang pula kami ucapkan kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Silmi Karim, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Ibu Nindi Rahayu selaku Ketua Dewan Pers dan juga teman-teman dari perwakilan Dewan Pers lainnya, juga Mbak Ayu Utami, penulis sastra, kemudian ada Mbak Andini Effendi, jurnalis, kemudian ada Bapak Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Polri, kemudian ada Bapak Agung, perwakilan dari Freeport. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya, tentu saja. Selamat bergabung dalam acara launching buku Jurnalisme di Luar Algoritma. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk karya satu ini. Kita sekarang bersama-sama berkumpul di Teater Wahyu Sihombing Taman Ismail Marzuki, tentunya bersama saya, Bapak Ibu semua, Dea Yujihan yang akan memandu jalannya acara hingga akhir nanti. Kami persilakan Bapak Ibu yang masih menikmati hidangan, sambil kita akan segera memulai jalannya acara tentu saja. Dan acara ini diselenggarakan oleh Tempo Data Science dan juga Tempo Publishing yang merupakan bagian dari Tempo Media Group. Dan acara ini juga didukung oleh BRI dan mitra sahabat Tempo. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan kelahiran dari sebuah buku yang luar biasa sekali tentunya. Hasil karya seorang jurnalis senior yang tentu saja kaya akan pengalamannya yang ini dituangkan dalam sebuah buku berjudul Jurnalisme di Luar Algoritma. Nanti juga kita akan merayakan dengan sebuah pembacaan oleh para sahabat dari penulisnya atau sahabat dari Mas Azul. Nah, siapa saja mereka? Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya akan undang terlebih dahulu ada Mas Filipus Parera yang akan memberikan sedikit sambutannya untuk membuka acara pada siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Filip. Silakan Mas. Terima kasih. Ya. Ya. Selamat siang semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Bapak Silmi Karim, Direktur Jenderal Imigrasi. Siang Pak. Terus ada Bapak Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan, ya, Kepala Biro Karo Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Ibu Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers. Lalu ada Pak Agung Laksono, EVP External Affairs Freeport, Mbak Ayu Utami, kemudian dan saya kira mungkin Bapak Ibu yang lain yang saya hormati. Tempo Data Science merencanakan menerbitkan buku jurnalisme di luar algoritma ini sejak beberapa tahun lalu sebenarnya. Tapi kemudian ada pandemi, lalu banyak kendala lain membuat kami menundanya sampai sekarang. Ya, lalu kalau ditanya kenapa kami menerbitkan itu, pertama-tama bukan karena Mas Ajul CEO Tempo, bukannya, bukan. Jadi kami merasa reportase perjalanan Mas Ajul ini penting untuk kami terbitkan. Ini berasal dari kegelisahan kami di redaksi Tempo bahwa belakangan laporan-laporan jurnalistik itu semakin tawar dan kadang-kadang tidak dalam karena kehilangan reportase. Ya, banyak jurnalis termasuk jurnalis kami di Tempo itu sekarang itu dikejar-kejar itu waktu itu, berlomba dengan media lain.
lalu kemudian media sosial, kemudian ada SEO, sehingga melupakan ini. Nah itu sebabnya kemudian buku ini kami terbitkan dengan harapan ini bisa menjadi semacam pendorong bagi jurnalis Tempo dan tentu saja kawan-kawan jurnalis yang lain untuk mengembalikan reportase sebagai mahkota dari laporan jurnalistik. Ya, itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, tentu saja kami juga berharap buku ini bisa mendorong publik, ya, pembaca berita, untuk kemudian juga menginginkan membaca berita-berita yang mendalam dan kaya nuansa. Jadi tidak saja berkutat dengan medsos dan segala macam yang serba cepat. Itu saya kira yang menjadi catatan kami. Lalu yang terakhir, bagi Tempo kenapa ini penting? Karena seperti juga yang diamanatkan oleh para pendahulu kami, Mas Gunawan Muhammad, di sini ada Mas BHM dan yang lain, bahwa berita itu perlu, tapi tidak cukup. Ya, dia harus juga enak dibaca. Saya kira itu semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Mas Filipus Parera ya, Direktur dari Tempo Data Science. Dan setelah ini Bapak Ibu sekalian kita akan awali acara dari launching buku jurnalisme di luar algoritma ini dengan talk show. Namun sebelum kita sampai ke talk show, kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyaksikan sebuah video yang menarik sekali. Ini dia video trailer kita untuk buku jurnalisme di luar algoritma. Buku jurnalisme di luar algoritma berisi kumpulan dari catatan perjalanan atau reportase yang pernah Arief Zulkifli jalani sepanjang karirnya di majalah Tempo. Gunawan Muhammad dalam pengantarnya di buku itu dengan tepat sekali mengatakan bahwa memang dalam sebuah laporan yang baik itu harus ada kejutan di setiap paragrafnya. Saya melakukan banyak perjalanan dalam dan luar negeri dan saya melihat bahwa liputan-liputan yang mengendap dalam pengertian dia tidak tergesa-gesa, dia tidak mengejar satu harapan tertentu, misalnya traffic atau apapun begitu, itu bisa punya usia keterbacaan yang lebih panjang dan tentu saja memberi inspirasi lebih dalam kepada masyarakat. Arief mencoba mengekspor tulisan yang berjudul Surat untuk Aishin Jelo. Tidak peduli kucing hitam atau kucing putih asalkan dia bisa menangkap tikus. Artinya tidak perlu kapitalisme atau sosialisme komunisme, tapi asalkan bisa mencapai kemakmuran. Kadang-kadang kita dalam tanda kutip menciptakan drama itu. Misalnya saja ketika penulis meliput tentang kehidupan para Excel 65 di Jerman yang berjudul Guten Morgen Kang Genong. Genong ini adalah seorang eksil. Basisnya dua sebetulnya yang muncul dalam buku ini. Pertama, dia ada unsur perjalanan. Tentu saja kita bisa berdebat tentang perjalanan ini, seberapa jauh seseorang wartawan berjalan. Nah yang kedua adalah kedalaman reportase atau pengamatan. Ketika penulis menggunakan judul Nabi Yunus dan Paus Sungai Yangtze, sebetulnya itu adalah ekspresi Arief Zulkifli saat menaiki sebuah kapal melewati bagian dari sungai yang menyempit dengan tebing menjulang di kiri kanannya sehingga dia merasa kecil. Tahun 2001 saya diminta oleh pemimpin redaksi Tempo waktu itu Mas Bambang Harimurti untuk mengejar dan mewawancarai Hasan Tiro, seorang pemimpin dari Gerakan Aceh Merdeka yang waktu itu exile atau tinggal di luar negeri di Stockholm, Swedia begitu. Dan akhirnya dengan segala susah payah saya berhasil ketemu dengan Hasan Tiro, tapi dia tidak mau diwawancara. Nah di sini kan muncul problem nih, terutama buat wartawan yang terbiasa dengan jenis liputan yang mengandalkan statement narasumber begitu. Jadi ketika narasumber tidak mau diwawancara, kita tentu tidak bisa memaksa. Tapi itu bukan berarti selesai seluruh pekerjaan kita. Ada satu hal yang mungkin saya katakan tadi tercecer, yaitu reportase. Saya percaya bahwa buku ini juga bisa dibaca atau diniatkan untuk dibaca bukan hanya pada wartawan tapi masyarakat secara lebih umum begitu. Nah untuk masyarakat umum saya kira buku ini diharapkan bisa membawa
ke daerah-daerah yang jauh, ke tempat-tempat yang mungkin belum dia kunjungi. Nah, kepada para wartawan dan penulis, saya sangat berharap bahwa buku ini bisa memberi satu inspirasi tentang pendekatan lain dalam jurnalisme yang saya katakan pendekatan lama. Saya katakan bahwa di dalam pengantar buku ini wartawan travel journalism itu tidak sekedar seorang pelancong. Jadi apa sih poinnya? Poinnya menurut penulis adalah membuat excitement atau sesuatu yang membuat kita terperangah dan bisa menjadi energi bagi kita untuk menulis. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah ya. Video tadi betul sekali sudah cukup bisa memberikan sedikit bocoran kira-kira seperti apa buku jurnalisme di luar algoritma ini. Tadi kalau Mas Azul sampaikan ya dalam video itu memang basisnya video ini, basis dari buku ini adalah dua. Yang pertama adalah perjalanan, yang satu lagi adalah reportase. Mungkin teman-teman di sini ada juga jurnalis begitu ya. Tadi Mas Azul cerita soal pengalaman mewawancarai narasumber yang tidak mudah untuk ditemui, tapi sekalinya ditemui begitu, tidak mau perbincangannya dikutip gitu. Nah ini jadi salah satu pengalaman Mas Azul yang menarik sekali dan juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kira-kira kalau misalnya narasumbernya tidak mau dikutip, apa yang bisa kita lakukan? Tadi jawabannya adalah reportase. Nah tadi ada sedikit bocoran dari video yang sudah kita saksikan bersama. Kira-kira detailnya seperti apa kita akan bahas dalam talk show setelah ini. Talk show ini nanti akan dimoderatori oleh Mbak Nana Rizky. Mbak Nana Rizky ini adalah seorang Head of Multimedia di Tempo.co. Dan juga yang menarik adalah beliau ini juga hobi atau tertarik sekali dengan dunia sastra ya. Kalau begitu saya akan langsung panggilkan saja Mbak Nana Rizky untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Nana. Selamat sore Bapak Ibu yang sudah hadir di Teater Wahyu Sihombing. Selamat datang di acara peluncuran buku jurnalisme di luar algoritma karya Arif Zulkifli. Bapak Ibu, apa yang membedakan catatan perjalanan jurnalistik dengan travel writing yang saat ini sedang digemari oleh generasi milenial dan juga generasi Z? Nah, saya ingin mengulas beberapa hal terlebih dahulu tentang catatan jurnalistik. Catatan jurnalistik di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sejak lama ya. Diawali ketika Jamaluddin Adinegoro, jurnalis sekaligus sastrawan pada saat era kolonial Belanda. Saat itu ia menuliskan catatan perjalanan dan terkenal sekali lewat bukunya Melawat ke Barat. Pada saat tahun 1920-an ia melancong ke Eropa dan Balai Pustaka menerbitkan di tahun 1939 dalam sebuah buku Melawat ke Barat tersebut. Dan jika kita bandingkan di Amerika Serikat juga ada The Rolling Stones Magazine, ada catatan perjalanan seorang reporter P.J. O'Rourke yang memperkenalkan perjalanannya meliput pemilu di negara-negara berkembang di Asia. Dan ia sekaligus menuliskan perjalanan yang merefleksikan dan mempertanyakan posisi politik di negaranya. Dan majalah Tempo sendiri tentu saja sudah memiliki tradisi menulis ataupun jurnalisme naratif sejak tahun 1970-an dengan memperkenalkan ataupun mendorong para reporter hingga pemimpin redaksi ketika turun ke lapangan pun masih terus menjadi reporter dengan mewawancarai langsung narasumber dan juga mencari data-data. Dan kita mengenal sederet jurnalis-jurnalis di Tempo yang sangat terkenal dengan catatan perjalanan ataupun catatan perjalanan jurnalistiknya, di mana kita mengenal nama Yuli Ismartono. Ia menulis catatan perjalanan tentang Irak. Kemudian juga ada Romi Fibri juga tentang Irak. Lalu ada Karis Tajudin yang menuliskan sebuah reportase menarik di Afghanistan. Lalu satu lagi tentu saja
Arif Zulkifli yang hari ini kita akan membincangkan bersama-sama bukunya berjudul Jurnalisme di Luar Algoritma. Merupakan sebuah reportasenya di berbagai kota di Indonesia sekaligus dunia. Hari ini kita akan merayakan sekaligus menikmati diskusi Arif Zulkifli sebagai wartawan Tempo yang mewawancarai berbagai tokoh dan melancong ke berbagai tempat-tempat menarik dan berhasil meramunya ke dalam sebuah tulisan yang enak dibaca khas Tempo. Saya akan segera memanggil dua narasumber yang akan menemani saya dalam diskusi buku ini. Arif Zulkifli, wartawan senior Tempo, dan Ayu Utami, sastrawan Indonesia. Iya. Selamat datang Mbak Ayu Utami, terima kasih sudah hadir. Apa kabar Mbak Ayu? Baik, selamat sore semuanya. Ya Mbak Ayu ini dulu ketika saya SMA dan ada di bangku kuliah semester pertama itu wajib meresensi dan membaca, menganalisis buku atau novelnya Saman Mbak Ayu. Akhirnya hari ini kita bisa mendiskusikan buku lain dan kita akan tunggu kritik-kritiknya nih buat Mas Azul hari ini seperti apa dari Mbak Ayu. Nah kemudian tentu saja Mas Azul selamat sore dan selamat terlebih dahulu atas bukunya Mas. Selamat sore Nana, terima Bagaimana kasih. perasaannya? Ini grand launching? Ya senang aja karena saya udah lama gak ketemu sama Pak BGS gitu kan. Biasa tiap Sabtu malam ngobrol, ngumpul sama Mas Agung, sama kalau Mbak Nini hampir tiap minggu ketemu, Pak Silmi, Mas Ramadan dan teman-teman yang lain, kesempatan yang bagus untuk kumpul lagi. Iya, ngeriung dan nostalgia ya Mas ya. Nah ini menarik sekali karena buku ini banyak ketika misalnya teman-teman semua Bapak Ibu sudah membaca di sampul buku terakhir, di halaman terakhirnya kan banyak review ya. Dari Mbak Leila, dari Mas Hikmat Darmawan, dari Mbak Ayu juga gitu. Tapi yang terbersit di saya pertama-tama adalah ini Mas. Mas Azul juga dalam pengantarnya sudah menyampaikan ya. Judul Jurnalisme di Luar Algoritma. Menurut saya ini terasa seperti judul yang kritik begitu. Kritik terhadap jurnalisme masa kini di mana semuanya menggunakan mesin pencari dan juga segala hal di dalam hidup ini bukan hanya hiburan namun juga jurnalisme itu juga dihitung semuanya dengan algoritma gitu. Nah, ceritakan dong Mas, kenapa judul ini yang dipilih? Ya, mula-mula tentu saja saya menghimpun sejumlah tulisan-tulisan lama dalam mungkin 20 sampai 25 tahun terakhir yang saya pilih berdasarkan dua hal, dua kriteria. Pertama, dia harus perjalanan karena perjalanan itu selalu menarik karena ada sesuatu yang baru yang mungkin tidak dilihat dan tidak dirasakan oleh pembaca. Yang kedua adalah reportase. Reportase itu gampangnya adalah bagaimana seorang wartawan bisa menggambarkan apa yang dia lihat kepada pembaca sehingga pembaca bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si wartawan. Nah, memilih antara dua itu tentu tidak gampang dan akhirnya tim di Tempo Publishing mengumpulkan sekian puluh tulisan dalam buku ini. Nah, judulnya mula-mula sebetulnya adalah judul-judul yang dikutip dari judul masing-masing chapter gitu, salah satu chapter. Tapi kita pikir-pikir kok kayak novel ya gitu, karena judulnya itu prosaik gitu. Terus dari berbagai diskusi akhirnya kita memilih judul ini dengan maksud bahwa kami ingin memancing sebuah diskusi, ini agak provokatif sebenarnya judulnya, agar para wartawan tidak lagi hanya bekerja berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik yang saat ini kita tahu mengikuti algoritma mesin pencari begitu. Nah, tulisan-tulisan seperti ini memang tidak populer buat mesin pencari meskipun bukan tidak bisa disiasati. Saya ini di depan saya ada Mbak Nini, 4 tahun saya di Dewan Pers mengetuai komisi pengaduan 3 tahun. Itu kira-kira ada 700 sampai 800 pengaduan, isinya adalah tentang praktek jurnalisme yang dianggap buruk karena mengabdi pada logika algoritma semata. Begitu. Jadi ya sederhananya saya misalnya membaca itu 6 alasan meninggalnya Ratu Elizabeth, nomor 3 bikin merinding gitu.
Ya kalau lihat begitu kan jelas betul bahwa itu clickbait ya. Padahal nomor 3-nya itu sakit gitu. Ya semua orang tahu bahwa dia meninggal karena sakit dan tua gitu kan. Tapi kan kehabisan gagasan sebetulnya teman-teman ini. Nah, saya mencoba menyampaikan sesuatu pendekatan yang lama sebetulnya, tapi memang di era digital ini makin tersisih gitu. Itu kira-kira. Baik, tadi Mas Azul menyebut menarik adalah reportase begitu ya. Selain mengumpulkan fakta-fakta dalam bentuk misalnya yang berita cepat atau hard news, sisi lain yang lebih mendalam adalah reportase. Nah, seperti apa sih Mas proses dan teknik reportase itu sendiri? Bagaimana Mas Azul mengamati, kemudian menggunakan emosi atau perasaan di dalam, menuangkannya di dalam tulisan atau bahkan ketika mewawancari narasumber ataupun mencatat fakta-fakta? Ya, sebetulnya ini kan memang ada unsur feeling ya, feeling. Di dalam buku ini ada satu chapter yang perjalanannya itu judulnya Jakarta. Jadi sebetulnya kan aneh, kok kamu tinggal di Jakarta tapi menganggap Jakarta sebagai tujuan travelmu begitu. Nah, saya memasukkan ini sebagai travel karena ada satu prinsip penting yang saya anggap layak disampaikan, yaitu di dalam travel itu ada excitement, ada keterperangahan, dan begitu unsur excitement itu terpenuhi, maka lokasi itu bisa nggak lagi penting begitu. Ya saya bisa berargumen, waktu itu saya tinggalnya di Bogor gitu, rumah kecilnya Pak Budi Sadikin. Begitu ke Jakarta kan saya traveling, padahal ya saya kerjanya di Jakarta. Nah di dalam chapter Jakarta itu salah satunya saya menulis tentang judulnya Sesosok Tubuh di Ujung Lorong. Itu adalah cerita tentang meninggalnya seorang pengusaha India, bendahara Partai Golkar pada masa itu, yang lompat dari satu hotel di Semanggi gitu. Jadi saya lagi naik mobil di jalan tol gitu, ditelepon ada orang meninggal nih gitu. Terus instead of saya pergi ke lokasi, saya kira dalam 1 jam kemudian pasti udah bersih gitu, saya pergi ke kamar mayat gitu. Nah pergi ke kamar mayat, ya terus saya seperti layaknya wartawan begitu, hai kiri kanan, lalu kemudian saya berhasil masuk ke dalam kamar mayat di mana almarhum itu sedang diperiksa oleh kumpulan dokter gitu. Nah saya ngelihat-lihat aja begitu, ya lama-lama agak naik juga sih isi perut gitu kan, karena memang kondisinya udah sangat buruk. Nah seluruh intensi dan mungkin ketajaman atau itu dikerahkan untuk bisa menyerap itu semua. Nah itu ada di dalam buku itu. Kira-kira gitu Nana, garis besarnya. Iya, benar sekali Mas. Saya ketika membaca di subbab Jakarta tersebut tulisan Sesosok Tubuh di Ujung Lorong ini ya. Ini kalau reporter-reporter begitu ya di Tempo ketika masuk awal-awal biasanya kan ditaruhnya di liputan-liputan kriminal begitu ya. Ke ruang-ruang forensik begitu. Nah ini juga cukup mengejutkan bagi saya sebetulnya Mas. Biasanya itu kan catatan perjalanan itu identik dengan hal yang ceria, berwarna begitu ya, seperti turistik begitu. Nah, bagaimana sih Mas menjadikan sebuah tragedi gitu ya? Dan itu cukup thriller gitu loh di tulisan yang Sesosok Tubuh di Ujung Lorong tersebut, dan juga ada nuansa-nuansa misteri-misterinya begitu. Nah, bagaimana menjadikan sebuah tragedi itu menjadi sebuah catatan perjalanan begitu? Ya catatan perjalanannya sih sebetulnya adalah pada excitementnya tadi. Kalau dibaca seluruh buku saya kira hanya ada beberapa yang bernuansa turisme ya. Ya misalnya kayak Paus Sungai Yangtze gitu ya. Itu Paus Sungai Yangtze itu kan saya dalam satu perjalanan ke Cina, lalu kemudian saya melarikan diri dari rombongan, saya ikut satu tur dari hulu ke hilir Sungai Yangtze. Sungai terbesar ketiga di dunia yang membelah Cina dari bagian utara dan bagian selatan dan membedakan Cina ke dalam 2 kebudayaan. Jadi kalau yang makan mie itu adalah yang di selatan, yang di atas itu makannya nasi gitu. Itu dipisahkan oleh sungai itu. Nah saya ngikutin aja tuh, Nah, itu memang agak turistik, tapi kan unsur turismenya itu kalau kita tulis seperti begitu aja pasti nggak masuk di Tempo. Karena saya pasti dimarahin sama Mas BHM. Tempo bukan majalah turisme gitu. Jadi harus ada sosialnya, sejarahnya, jadi saya harus baca lagi. Saya ketemu dengan korban-korban yang disingkirkan dalam penggusuran akibat pembangunan bendungan Three Gorges itu dan seterusnya begitu.
Ya, menarik Mas, nanti saya akan kembali ke Mas Azul, namun saya ingin bergeser terlebih dahulu ke Mbak Ayu Utami. Mbak Ayu ini kan dikenal dan memang spesialisasinya adalah penulis fiksi begitu ya. Nah, di dalam tulisan jurnalisme seperti catatan perjalanan Mas Azul ini kan produk jurnalistik tidak boleh ada fiksi nih Mbak. Sementara di dalam fiksi itu boleh memasukkan fakta-fakta dan juga itu meramu fakta-fakta itu menjadi menguatkan cerita fiksinya. Nah, sebagai penulis fiksi, menurut Mbak Ayu bagaimana lebih besar mana sih tantangannya dalam menulis fiksi atau non-fiksi dan kemudian bagaimana peta dari penulisan-penulisan non-fiksi seperti catatan perjalanan atau jurnalistik seperti ini di dalam sastra di tanah air? Kalau pertanyaannya mana yang lebih menantang, sebetulnya tergantung orangnya dan tergantung tema, tergantung materi. Jadi semuanya punya tantangan sendiri. Tentu saja, menurut saya kita nggak perlu membandingkan mana yang lebih menantang karena semuanya bisa susah, semuanya bisa gampang. Tapi yang jelas buat saya Arif ini punya kemampuan untuk, tadi mungkin tadi disebut ya, hanya disebut reportase. Tapi sebenarnya kedua penulisan ini membutuhkan satu, yaitu kemampuan untuk mengabstraksi dan kemampuan untuk memberi makna kepada peristiwa. Itu yang sebetulnya mungkin nggak disebut, tapi dasarnya dari kemampuan menulis adalah kita bisa memaknai kejadian yang terjadi di depan kita atau fantasi yang muncul di kepala kita dan menyusunnya menjadi suatu yang bermakna. Nah ini jelas sekali pada Arif Zulkifli atau Ajul itu sangat kuat dan salah satu contohnya yang sudah dikatakan tadi berkali-kali adalah tulisan pertama tentang Hasan Tiro. Sebetulnya kan kalau kita hanya baca tulisan itu kita nggak tahu kalau Arif tuh gagal sebenarnya dalam tugas dia. Dan dia tetap pulang sebagai Arif, bukan cuma pulang nama. Kalau Kopassus kan lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Kalau dia cerdik, dia bisa mengakali. Nah, artinya wawancaranya gagal, tapi ternyata Arif dengan segala kecerdikannya berhasil masuk ke dalam rumah, diterima, tidak berhasil wawancara, tapi dia melihat rentetan adegan, rentetan peristiwa. Nah, kemudian sebagai jurnalis untuk melahirkan sebuah tulisan, bagaimana peristiwa-peristiwa ini dijalin. Nah, di sini kita akan bisa melihat kemampuan Arif untuk menjalin menjadi, nanti ada peristiwa itu dicacah menjadi beberapa bagian dan diselingi oleh materi-materi yang didapatnya dari bacaan. Jadi ketika isi pikirannya Hasan Tiro itu tidak keluar dari mulutnya sendiri, diambillah dari bukunya, dari risetnya. Saya kira itu kelebihannya. Jadi tapi dibalik semua kemampuan menulis itu adalah kemampuan untuk memberi makna kepada peristiwa atau khayalan. Baik, kemampuan memberi makna atau di sana ada imajinasi atau khayalan begitu ya. Selanjutnya nih Mbak Ayu, saya membaca pengantar buku ini setelah pengantarnya Mas Azul ini ada catatan mendalam dari Mas Gunawan Muhammad. Mas Gun di sana mengisahkan bahwa riwayat penulisan catatan perjalanan ini sebetulnya diceritakan pada saat itu pertama ada tahun 1921 itu ketika Balai Pustaka menerbitkan Lampahipun Kanjeng Pangeran Arya Kusumaningrat Ngideri Buwono atau perjalanan KPA Kusumaningrat mengelilingi dunia. Nah di situ memang bahasanya masih bahasa Jawa ya, belum bahasa Indonesia begitu. Namun kemudian di tahun 1939 ada yang lebih menarik, yaitu ada tulisannya melawat ke barat, karya Adi Negoro begitu. Itu juga lebih menarik karena sudah berbahasa Indonesia. Tapi dibandingkan dua buku legendaris sebelumnya itu, menurut Mas GM itu karyanya Mas Azul itu jauh lebih melampaui begitu dari diksi, kemudian juga karena terutama perspektif aku dan barat, aku dunia dan baratnya. Saya kira GM berlebihan ya. Nah, ini saya tepuk tangan dulu, mungkin ini sudah dipuji, betul-betul dipuji oleh Gunawan Muhammad.
karena sudah melampaui 2 catatan perjalanan legendaris sebelumnya. Nah, saya pengen konfirmasi ke Mbak Ayu ini sebagai kritikus sastra juga ya. Benarkah begitu? Apakah tulisan Mas Azul sudah jauh lebih bagus daripada sebelumnya? Dan terutama saya ingin mendapatkan perspektif perbedaan perspektif aku, dunia dan barat yang sudah melebur di saat ini ditulis oleh Mas Azul, itu perbedaannya seperti apa, Mbak? Ya, sebetulnya konfirmasi itu seharusnya ditanyakan kepada yang bersangkutan ya, kepada Gunawan Muhammad. Dan saya tidak baca sih sebetulnya cerita yang ditulis, saya bacanya Bapak Cariyos selampahan nipong Suwargi Raden Ngapei Ronggowaris itu. Dan itu tidak sebanding sama sekali. Artinya buat saya mungkin, jadi saya nggak bisa komentar tentang pendapatnya Mas Gun ya, silakan ditanyakan langsung kepada Mas Gun. Tapi buat saya yang lebih penting adalah justru melihat, dan saya tidak mau melihat mana yang lebih unggul karena menurut saya perbandingannya tidak apple to apple. Beda era ya Mbak beda ya. era. Dan misalnya Abdul Qadir Munshi saya kira juga menulis catatan perjalanan, tapi kok Mas Gun nggak menyebut itu. Jadi udah nanti. Dia Islam. Siapa? PM? Islam. Oh gitu. Yang lain juga Islam Ini aneh-aneh. Buat saya yang lebih penting adalah misalnya membandingkan Gunawan Muhammad sendiri dengan Arif Zulkifli. Kalau soal bahan manusia dan barat itu nanti dulu ya. Buat saya yang paling penting adalah melihat misalnya Ajul bagian dari satu tradisi. Tempo didirikan oleh Gunawan Muhammad dan teman-temannya tentu saja. Ketika itu ada Putu Wijaya, jadi banyak sastrawan ketika itu yang memulai Tempo. Karena itu corak penulisannya sangat khas kalau dibanding media-media yang terbit di zamannya. Nah, kebetulan belakangan ini saya juga lagi baca tulisannya Bambang Bujono tentang seni rupa, kemudian sebelumnya selain yang disebut ya, tadi Yuli Ismartono, Karisto Judin, Ahmad Taufik juga soal Afghanistan pernah nulis. Ada banyak yang pernah sampai terbit sebagai buku, Putu Setia kalau zaman dulu. Ada banyak sekali, memang Putu Setia, tadi yang saya sebut Bambang Bujono, bukan perjalanan. Mereka punya fokus, kalau Bambang Bujono fokus pada review seni rupa, kalau Putu Setia fokus pada Bali. Nah, Ajul ini dan bersama tim Tempo mengemas buku ini sebagai perjalanan ya. Di situ yang buat saya menarik adalah seperti kita tahu tadi Tempo karena dia banyak dibangun oleh wartawan, memang dan ketika itu kan banyak kan hard news ya. Jadi Tempo itu memang dari dulu mengajarkan untuk membuat berita yang menyerupai cerita, bentuknya naratif seperti cerita. Saya kira ini juga datang dari keterbatasan atau ciri khas Tempo pada masa itu sebagai majalah berita. Sebagai majalah berita dia tidak hard news, baru seminggu kemudian dibaca, jadi harus tampil dengan caranya sendiri. Yang style ini kemudian belakangan ini dikenal dengan istilah yang banyak orang menyebutnya adalah jurnalisme sastra. Tapi saya sendiri tidak terlalu suka menggunakan istilah jurnalisme sastra karena gaya Tempo itu sudah ada tahun 70-an, istilah jurnalisme sastra baru mulai masuk ke Indonesia itu tahun 90-an. Tapi yang kita lihat adalah jurnalisme yang membawakan tidak hanya hard news. Kalau zaman dulu namanya hard news itu yang paling penting di depan, makin nggak penting di belakang. Ini juga karena soal teknis sebetulnya. Nah, kalau kita dulu, kita kan sama-sama belajarnya pakai buku misalkan saya wartawan Tempo ya. Seandainya saya wartawan Tempo. Itu salah. Awalnya adalah misalkan, dan menurut saya seandainya itu bukan Mas Gun. Dari rimanya itu misalkan saya wartawan Tempo, misalkan saya di Sarajevo. Jadi ketika buku itu menjadi seandainya saya wartawan Tempo, itu udah bukan Mas Gun. Itu bukan judul aslinya. Baik. Ya, kembali ke itu, di situ diajarkan bahwa selalu yang khas ya, mengkonkretkan berita.
Jadi data-data itu harus hadir secara konkret. Dan itu sangat kita lihat dalam tulisan Mas Gun, tulisan Bambang Bujono dan lain-lain. Ajul juga coba perhatikan pasti mulainya dari satu adegan, satu peristiwa sehingga pembaca bisa melihat Hasan Tiro lelaki itu mengetatkan mantelnya ya. Itu sangat sangat khas Tempo, dan ketika itu mungkin keterangannya di dalam buku misalkan Saya Wartawan itu keterangannya hanya untuk menarik perhatian pembaca supaya pembaca terlibat, tersentuh. Tapi menurut saya ada yang lebih dalam daripada sekadar menarik perhatian. Dan itu kalau sebetulnya yang lebih dalam itu akan ketahuan kalau kita baca pemikiran Gunawan Muhammad. Ya, yang lebih dalam itu adalah sebetulnya menghadirkan pengalaman manusia sehingga manusia ini tidak hanya dirumuskan dengan konsep-konsep atau definisi-definisi. Tapi itu saya kira itu yang lebih dalam ya, lebih filosofis. Cuma yang di buku misalkan Saya Wartawan Tempo itu dasar filosofisnya tidak dinyatakan, yang dinyatakan hanya panduan praktisnya aja. Nah, saya kira jadi di situ sebetulnya kita bisa melihat bahwa sebuah buku yang mencoba atau sebuah catatan perjalanan yang mencoba untuk mengangkat kembali pengalaman kemanusiaan ini menjadi penting, apalagi di dalam suatu masa di mana kita tuh semakin dikontrol oleh konsep-konsep dan definisi-definisi. Jadi buku ini penting. Baik, ya jadi kembali lagi tadi memang dalam hal penulisannya Tempo sudah memiliki gaya penulisan yang sangat khas. Saya kembali ke Mas Azul bahwa ketika menulis laporan khas Tempo tersebut itu kan dibutuhkan excitement begitu ya kalau kata Mas Azul tadi, atau rasa terperangah begitu ketika meliput hingga menulisnya. Nah, sejauh mana sih Mas seorang penulis features itu bisa melibatkan emosi pada subjek yang ia tulis? Saya kira wajib hukumnya seorang wartawan yang mau menulis itu punya attachment emosional. Yang dia harus atasi, attachment itu adalah ketika dia menulis. Jadi ketika reportasenya dia harus begitu gitu. Ketika menulis baru dia coba menenangkan diri gitu. Makanya antara mereportase sama menulis itu biasanya harus ada jarak begitu ya. Nah, dalam beberapa kesempatan tentu saja feel itu harus masuk begitu ya. Dan kadang-kadang juga kita barangkali kalau kita sebagai itu yang sering katakan bedanya wartawan dengan pelancong begitu. Kalau pelancong itu kita semua pasti pernah melancong. Itu attachmentnya terhadap kenyataan itu berkurang gitu. Jadi dia nggak ngerasa itu sesuatu yang penting gitu. Tapi kalau penulis perjalanan atau travel journalist dia harus menjadikan itu sebagai energi gitu. Saya mau kasih contoh lah, misalnya 6 bulan setelah tsunami 2004 gitu saya pergi ke Aceh untuk meliput ke kondisi di sana pasca tsunami. Jadi saya naik mobil gitu dari Banda Aceh terus sampai ke Tapak Tuan di menjelang ke Sumatera Utara begitu. Lalu di sebuah pinggir sungai, mobil kami itu tidak bisa nyebrang karena jembatannya itu udah hancur sama tsunami, dan mobil-mobil dan orang itu diseberangkan pakai perahu getek yang agak besar gitu. Jadi kami harus menunggu dari sisi sebelah sini untuk nyebrang ke sisi sana. Itu di daerah Singkil saya kira kalau saya tidak salah ingat, dan kami menunggu sore waktu itu, langit tidak terlalu cerah, hujan turun rintik-rintik, dan saya menulis di pokok-pokok pohon kelapa yang tumbang gitu. Saya menulis di situ, mencatat apa yang bisa saya lihat begitu. Lalu ketika saya mau tuliskan, saya butuh suatu alat ucap yang bisa mewakili perasaan saya gitu. Apa ya? Kalau saya tulis, oh hujan turun rintik-rintik, klise banget gitu, kayak lagunya Pance Pondaah barangkali kan gitu kan. Gak asik gitu. Saya ada sesuatu Cikustik lah. Jangan ya, jikustik ya. Cikustik. Udah ketuaan. Jikustik. Terus saya coba simpan, tapi perasaannya saya pertahankan gitu, perasaan itu. Nah begitu nulis saya mikir apa yang mesti ditulis ya atas peristiwa ini. Nah kemudian saya meminjam satu bait dari sajaknya Khairil Anwar, senja di pelabuhan kecil, gerimis mempercepat kelam gitu. Gerimis mempercepat kelam itu kan sebuah kata yang
ya barangkali puitis, tapi sebetulnya dia mewakili satu keadaan tertentu. Saya kira kita semua pernah gitu ya, berada satu situasi, belum malam, masih menjelang sore, tapi kelihatannya sudah maghrib gitu. Kenapa? Karena hujan gitu. Nah, Hairil itu menceritakan dalam sajak itu bagus sekali gitu. Nah, saya pinjam itu. Jadi saya setuju sama Ayu, jurnalisme sastrawi itu sebuah konsep yang problematik buat saya, karena sebetulnya yang sastrawi itu bukan cara menulisnya, tapi cara mengapresiasi kenyataannya gitu. Baik, nah saya menyambung karena tadi sudah menyebut sajak Hairil Anwar ya, Senja di Pelabuhan Kecil. Juga mungkin ada sajak-sajak lain seperti sajak Amir Hamzah begitu ya. Kita tahu ini soal penulisan ya Mas, kita beralih ke penulisan. Kita mengenal sajak atau puisi itu kan kata-katanya lebih berima, kemudian padat, selektif begitu. Namun dengan jenis catatan perjalanan seperti ini, gimana sih Mas bisa caranya untuk memilih kata demi kata, kemudian sedemikian cermat begitu diperhitungkan, dan berapa lama memerlukan waktu dalam mengendapkan penulisan catatan perjalanan yang kata-katanya secermat itu? Sekali lagi kata-kata itu belakangan kok ya, kata-kata itu belakangan. Kata-kata bisa muncul pada saat kita berjumpa dengan objek reportase kita gitu, seperti tadi Gerimis mempercepat kelam, tapi bisa juga muncul belakangan. Yang paling penting menurut saya adalah kecermatan dalam mengamati objek reportasenya. Buat saya itu dulu gitu. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin teman-teman saya di Tempo juga dalam berbagai diskusi kadang-kadang suka kurang sabar gitu. Apa sih yang penting dari objek liputan itu gitu. Nah, itu yang mesti ditunggu, dirasakan dan sebagainya begitu. Saya ingat di satu media yang menurut saya bagus idenya, itu pernah menulis Ayu tentang illegal logging di Kalimantan. Jadi dia menulis tentang kayu-kayu yang dibalak secara liar di tengah hutan, lalu kemudian kayu-kayu yang sudah dipotong ukuran 2 meter itu dan beratnya bisa ratusan kilo, itu dibawa ke tempat penjemputan lewat ojek. Jadi pakai menyewa ojek dari orang-orang kampung situ gitu. Jadi ditaruh, diikat dengan rantai besi di kiri dan kanan ojek itu, lalu kemudian ojek itu suruh melewati pematang hutan dan sebagainya, dibayar sekian ribu untuk perjalanan itu gitu. Sebagai ide itu luar biasa buat saya gitu. Tapi saya lihat eksekusinya agak sedikit kurang pas. Kenapa kurang pas? Simple sekali, karena wartawannya nggak nyobain ojek itu. Gitu. Kalau saya jadi reporter ya, saya akan sejauh apapun atau sependek apapun, saya akan nyobain, karena di dalamnya ada ketakutan, kecemasan, kecelakaan, kebingungan mengendarai motor dengan beban begitu berat di kiri dan kanan dan seterusnya. Gitu. Nah, sense itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita punya attachment dengan objek reportase. Jadi kata-kata itu bisa datang belakangan. Barangkali ketika menulis saya bisa menemukan kalimat, hari itu saya mengendarai motor dengan 2 kuda nil di samping saya misalnya. Kuda nil adalah gambaran tentang sesuatu yang berat dan besar gitu loh. Tapi dia harus jumpai dan temui dulu objek itu. Baik, jadi memang benar-benar harus merasakan dan mengamati lebih dalam ketika ada di lapangan. Saya kembali lagi ke Mbak Ayu, seperti dikatakan tadi Mas Azul bahwa jurnalisme yang dianut Mas Azul ini tidak mengharamkan kesan subjektif begitu, membawa emosi dan ada attachment ke subjeknya, dan jurnalisme itu memihak begitu. Mas Azul juga menggunakan pendekatan jurnalisme naratif begitu, yang sudah menjadi, tadi Mbak Ayu juga menjelaskan, itu sudah menjadi ciri khas majalah Tempo, bukan jurnalisme sastrawi. Nah, apakah buku catatan perjalanan Mas Azul ini sudah ataupun masih menjadi wujud dari penulisan jurnalisme naratif tersebut, meskipun ini terbit di era digital gitu, yang semuanya serba sesuai dengan algoritma? Saya kira nggak ada pertentangan antara model penulisan ini dengan era digital ya, jadi nggak perlu kata meski. Saya punya jadi gini, sebetulnya sekarang model penulisan ini banyak juga diadopsi oleh penulis-penulis lain. Kalau kita membaca portal-portal berita lain, model penulisan yang memasukkan perspektif si reporter itu udah mulai dipakai dan udah mulai artinya tidak menjadi hanya dilakukan oleh majalah Tempo lagi, meskipun itu di Indonesia dimulai oleh majalah Tempo, tapi sekarang ini ada di
banyak media di portal ya. Jadi itu udah model yang biasa. Maksudnya biasa dipraktekkan belum tentu bagus ya. Jadi, sebagai model itu sudah dipakai banyak orang, tapi tidak semuanya tentu saja mencapai suatu mutu yang bagus. Yang dilakukan Arif mencapai mutu yang bagus. Nah, yang sebetulnya gini, yang catatan saya adalah bahwa apa yang dilakukan Tempo dulu, yang di endorse oleh Tempo untuk memasukkan rasa ke dalam sebuah tulisan itu sebenarnya sekarang udah mainstream. Jadi kalau kita lihat media massa sekarang tuh mereka berpihak. Terus mereka memasukkan rasa dan dalam taraf yang berlebihan. Kadang-kadang rasa itu sampai pada sensasionalitas ya. Jadi kan dengan clickbait orang yang diklik apa sih yang membuat kita pengen ngeklik, apa sih hasrat kita kan sebenarnya. Nah hasrat itu bisa hasrat ingin tahu, tapi bisa juga hasrat-hasrat bergosip, hasrat-hasrat mencium bau busuk dan segala macam. Nah itu sebetulnya yang dirangsang zaman sekarang. Jadi saya kira ini catatan saya buat Tempo juga, buat kita bersama adalah apa yang dulu diajarkan oleh Tempo, zamannya udah berubah. Kalau zaman dulu Tempo mungkin menghadapi model-model penulisan lain yang hard news. Hard news itu nggak pakai rasa, terus yang tadi yang paling penting ditaruh di depan biar apa? Biar kalau nggak cukup tempatnya ngekatnya yang bawah aja. Itu kan teknik di zaman cetak print, motong di paling bawah supaya gampang, cepat, harus cepat. Nah sekarang digital kita motong nggak usah gunting. Kalau dulu gunting beneran tuh kertas. Saya sih nggak ngerasain tapi dengar ceritanya. Artinya apa yang dulu disodorkan Tempo sebagai suatu alternatif itu bukan alternatif lagi sekarang, itu the mainstream. Yang sekarang menurut saya perlu dilakukan adalah justru melatih perasaan, kalau rasa yang benar gitu, bukan sensasi lagi. Baik. Nah, kemudian tadi Mas Azul juga menyebut sayangnya sudah jarang juga begitu ya untuk memberi attachment begitu dari mungkin penulisan laporan di majalah Tempo saat ini begitu. Saya ingin bertanya ke kedua narasumber ini, ke Mbak Ayu dan juga ke Mas Azul, seperti apa kritik terhadap mungkin tren penulisan features atau jurnalisme naratif di majalah Tempo, mungkin sebagai otokritik terhadap majalah Tempo sendiri. Mungkin ke Mas Azul dulu. Ya, Tempo ini kan seperti didera satu kutukan ya. Dia pernah dibredel, lalu kemudian dia terbit lagi dan berangkat dengan satu spirit, yaitu menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan atau tidak tersampaikan oleh media lain. Makanya pendekatannya kemudian investigasi. Dan ya saya waktu masih Pemret gitu, kalau ketemu ya pasti akan dikenal sebagai Pemret majalah investigasi. Nah, aura itu muncul di dalam rapat-rapat redaksi yang nggak pernah, yang ya saya harus syukuri bahwa setiap reporter itu datang ke sidang redaksi itu dengan satu gagasan-gagasan, ide-ide, info-info investigasi gitu. Nah kita tahu investigasi memang bisa melarutkan para penulis untuk menulis secara cepat, yang penting sampai begitu. Nah ini yang jadi kritik dari Mas Gun sebenarnya sebagai pendiri Tempo, bahwa kalian itu dalam menulis itu bukan sekedar penyampai fakta, tapi tukang cerita. Nah itu yang barangkali agak nggak selalu berhasil ya. Ada beberapa kesempatan yang menurut saya teman-teman di Tempo bagus, misalnya ketika menuliskan peristiwa kegagalan Megawati dalam pemilu 2004 sebagai incumbent terhadap lawan dan bekas anak buahnya Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi wartawannya itu waktu itu kita minta untuk nongkrong di Kebagusan di Rebuahnya Megawati dan menggambarkan apa yang terjadi pada pagi kekalahan itu. Nah itu ditulis dengan bagus sekali, judulnya Kopi Terakhir di Kebagusan. Jadi naratif sebetulnya gitu. Tapi itu ya tertelan di tempat-tempat lain gitu, masih banyak yang sebetulnya masih banyak yang bisa digali dari situ. Tapi itu yang nggak jalan. Dan saya ingin menambahkan Ayu, memang betul. Sekarang wartawan sekarang di satu sisi dia menjadi hamba dari algoritma yang seperti saya katakan tadi, tapi di sisi lain juga banyak yang bagus. Saya mau sebutlah sekalian promosi teman-teman saya. Misalnya
Konde ya. Konde ini adalah sebuah blog yang khusus mengenai isu-isu perempuan. Itu bagus sekali dan naratif. Yang lain lagi Project Multatuli misalnya, yang dulu sempat ramai karena menulis tentang seorang ibu yang melaporkan anaknya diperkosa oleh suami barunya, yang kemudian dia malah ditersangkakan atau dipersekusi lah begitu. Dan itu kemudian menjadi viral gitu. Saya pernah baca juga teman-teman di Project Multatuli, wartawannya itu selama 3 pekan menjadi tukang ojek gitu, menjadi tukang ojek dan menceritakan bagaimana suka dukanya menjadi tukang ojek selama 3 pekan. Nah itu kan pendekatan-pendekatan yang berbeda ketimbang dari yang sisi yang sebelahnya lagi yang pokoknya cepet gitu. Ya baik, jadi selain memang ada tantangan dan juga masih belum banyak jurnalis Tempo ataupun majalah lain yang menuliskan naratif, namun juga ada optimisme. Ada beberapa yang potensial juga begitu ya Mas, yang sudah bagus juga. Meskipun ada di portal-portal online begitu, bukan di majalah begitu. Nah kemudian Mbak Ayu, bagaimana kritiknya mungkin dalam perkembangan jurnalisme naratif di majalah Tempo sendiri? Kritiknya, saya mau kritik buku ini aja boleh? Oh iya boleh, nanti setelah ini Mbak. Soalnya saya baca buku ini tapi nggak baca Tempo. Enggak. Karena kita lagi peluncuran buku ini ya. Kalau kritik saya kira ya kadang-kadang saya suka takut ngeritik karena kalau ngeritik tuh jadi kayak orang zaman dulu, zaman saya gitu ya. When I was zaman saya jadi jurnalis dulu, kita tuh kan dimaki sama redaktur, dimaki sama narasumber kalau nggak bikin riset gitu ya. Sekarang kan wartawan sekarang saya menemukan sampai saya udah nggak bisa marah. Kalau ada wartawan yang sebetulnya hanya menanyakan pertanyaan yang ada di kertas. Itu banyak sekali jumlahnya sekarang. Jadi waktu saya terima bukunya Arif Zulkifli, terus ada catatannya, buat Ayu Utami untuk jurnalisme yang lebih baik. Aduh saya terharu. Enggak beneran, soalnya saya sebetulnya sejujurnya saya ini sedang mengalami disorientasi dengan media massa, dengan jurnalisme. Jadi tapi kan saya nggak enak kalau saya mengalami disorientasi, saya selalu membandingkan dengan zaman saya jadi wartawan dulu, saya tuh harus begini, harus begitu. Nah, secara umum aja bukan wartawan Tempo aja, tapi secara umum sekarang kita menemukan sekali banyak wartawan yang tidak mengerjakan PR sebelum mewawancara narasumber. Saya kira itu kritik saya kepada dunia pers zaman sekarang. Baik. Kamu nanya kritik saya pada buku ini? Nah, untuk menutup diskusi kita yang seru ini, saya ingin ke Mbak Ayu Utami. Tadi kan sudah banyak ya pujian dan juga ulasan terhadap buku jurnalisme di luar algoritma ini. Nah, bagaimana kritiknya mungkin dari diksi, kemudian juga cara bercerita atau pemilihan-pemilihan lokasinya? Saya tidak punya kritik tentang diksi. Ini adalah sebuah tulisan yang secara craftsmanship digarap dengan sangat bagus. Saya kira kalau saya harus mengkritik, mungkin saya melihatnya dalam dalam bentangan yang lebih besar ya, merefleksikan apa yang sudah terjadi pada kami berdua lah. Kami berdua emang kita pernah ngapain? Kira-kira gini. Tadi ya sebetulnya kan saya dan Arif ini besar di zaman Orde Baru, mengalami masa Orde Baru, mengalami perang dingin, itu kan suasana yang dulu dominan sekali. Kemudian melihat tembok Berlin runtuh, glasnost perestroika dan akhirnya reformasi. Nah kita melihat suatu pergerakan sebetulnya, kemudian dunia berubah dengan digitalisasi ya. Nah di sini mungkin saya jadi mempertanyakan kembali nilai-nilai yang dulu diberikan kepada kami. Pertanyaannya apakah semuanya sama atau apakah kita memang harus mempertahankan itu atau memang ada yang berubah. Nah saya kira tadi catatan saya adalah bahwa apa yang dulu diusahakan untuk menimbulkan berita yang menghadirkan manusia itu, menimbulkan rasa itu, mungkin kita sekarang perlu kritisi lagi sedikit karena dia sudah terlalu jauh, kadang-kadang menjadi sensasional. Nah ini ada dalam beberapa tulisan Arif yang menurut saya sampai ke taraf agak berlebihan.
contohnya adalah yang tadi disebut-sebut juga, yaitu tentang money marren, money marren. Itu menurut saya agak offset sedikit, bukan sedikit malah agak banyak gitu. Saya kira mungkin dulu kita tidak sadari, tapi mungkin sekarang kesempatan kita menyadari adalah dulu kita merasa gagah sih sebagai wartawan ya, iya nggak sih? Bisa mengetahui sesuatu gitu ya, menginvestigasi. Ada rasa gagah, tapi rasa berpengetahuan gitu dan bisa menceritakan itu. Nah ini mungkin perasaan-perasaan yang sekarang waktunya kita revisi sedikit, kita refleksikan. Mungkin kita nggak seharusnya begitu, ya. Kan sebetulnya itu cerita seru banget, tapi kalau bukan laporan. Kalau dia menjadi suatu cerita thriller detektif itu menjadi seru, tapi kalau dia dipresentasikan sebagai sebuah laporan itu agak mengganggu saya. Sekarang mungkin zaman dulu saya nggak terganggu, tapi ya kita kan bertumbuh, kita melihat sesuatu yang baru itu agak mengganggu saya, itu sih catatan saya. Jadi keseluruhannya mungkin waktunya kita merefleksikan kembali nilai-nilai yang diajarkan pada kita, apakah harus dipertahankan begitu aja atau kita harus lebih kritis sedikit. Baik, ada lagi Mbak Ayu? Mungkin di subbab atau tulisan yang lain? Sedikit aja, tapi bukan buat Ajul, tapi buat editornya. Kita tahu majalah Tempo itu senang bermain-main ya, kan jujur, jelas, jernih, jenaka pun bisa. Salah satu permainan adalah menggunakan kalimat-kalimat yang sedang digunakan orang, misalnya puisi Amir Hamzah, puisi Khairil Anwar, judul film, judul macam-macam. Nah ini ketika dipresentasikan sebagai tulisan pada masanya nggak apa-apa, tapi ketika dijadikan buku menurut saya sumbernya harus disebut. Dan itu jadi kesalahannya bukan pada Arif, kesalahannya pada editor. Baik, menarik, tadi ada catatan terhadap tulisannya Mas Azul di subbab Jakarta ya Mas ya, itu yang di ruang forensik tadi dan ke editornya. Baik, terima kasih Mbak Ayu, dan boleh sebelum saya tutup ada satu closing statement mungkin ya, atau mau mengkritik Mas Azul, silakan. Enggak, saya enggak mengkritik tulisan saya sendiri, yang kritik orang lain aja. Tapi saya ingin menyampaikan penyesalan sebetulnya, karena sebetulnya perjalanan jurnalistik saya itu jauh lebih banyak daripada apa yang ada di buku ini gitu. Dan ya penjelasannya ada di pengantar itu, kenapa beberapa tulisan nggak bisa saya tulis atau saya tulis dengan gaya berita 5W1H biasa, itu adalah karena saya merasa bahwa bahan saya itu kok nggak cukup solid gitu untuk saya bisa duduk di depan laptop dengan menulis dengan apa yang saya harapkan gitu. Saya pernah masuk ke Israel, saya pernah menyusup ke Palestina, ini ada teman saya liputan, ada Andini, saya pernah sama rombongan ada Andini itu masuk ke perbatasan India Pakistan begitu. Itu semua saya tulis dengan gaya yang biasa gitu. Padahal sebetulnya modalnya itu banyak banget gitu. Tapi entah kenapa tuh saya terganggu sekali sehingga saya nggak bisa nulis gitu. Itu barangkali kelemahan saya. Makasih. Baik, terima kasih Mas Azul. Tambahannya tadi untuk menjelaskan behind the scene atau dibalik berita dari penulisan catatan perjalanan ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Ayu Tami sudah hadir dalam diskusi ini dan memberikan masukan-masukan yang membukakan banyak sekali kritik dan juga pengetahuan baru. Dan juga Mas Azul, selamat atas bukunya. Kita ucapkan selamat dan juga tepuk tangan meriah untuk bukunya Mas Azul, Jurnalisme di Luar Algoritma. Baik, terima kasih. Saya Nana Rizky, saya tutup diskusi kita sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Nana Rizky. Kemudian tadi juga ada Mbak Ayu Tami dan juga tentunya sang empunya atau penulis buku, ada Mas Arif Zulkifli. Menarik sekali obrolannya bagi saya atau maupun kita semua ya hadir pada sore hari ini, jadi punya alasan besar gitu ya untuk membaca segera buku Jurnalisme di Luar Algoritma ini. Menarik sekali diskusinya, tapi Bapak Ibu sekalian, hari ini juga kita punya sesuatu yang tidak kalah menarik. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara sore hari ini, kami punya door prize
Totalnya nanti akan ada 10 buku yang hari ini kita launch, yakni jurnalisme di luar algoritma. Totalnya ada 10. Kita akan bagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama saya akan memilih 5 orang pemenang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah berupa buku jurnalisme di luar algoritma. Jadi tadi di depan Bapak Ibu ketika registrasi sudah mendapatkan nomor. Nomor itu nanti akan saya pilih dengan acak. Totalnya akan ada 5 pemenang di sesi pertama untuk mendapatkan hadiah berupa, sekali lagi, buku jurnalisme di luar algoritma. Sudah siap? Kita pilih ya. 5 nomor, jadi nanti yang nomornya saya panggil, Bapak Ibu silahkan maju ke depan untuk menerima hadiah buku ini. Sudah siap ya? Coba diperhatikan nomor yang tadi sudah didapatkan. Saya akan panggil, saya akan kocok dulu. Dapat 1, 2, 3, 4, sudah mendapatkan 5 nomor, saya akan panggil satu persatu. Nomor yang pertama adalah nomor 78. Nomor 78. Ada? Tidak ada. Kemudian nomor selanjutnya adalah 76. 76. Teman-teman, tidak ada juga. Waduh. Terus selanjutnya nomor 85. Nomor 85. Tidak ada. Lalu nomor 39. 39. Gak ada juga, oke. Wah, rugi banget nih, gak dapat buku. Satu lagi. Nomor 82. Nomor 82. Tidak ada. Waduh, harus diambil lagi. Saya pilih 5 lagi. Nomor 56. 56 teman-teman. Gak ada juga, oke. Kemudian nomor 70. 70. Mana? Ada ya? Nomor 70. Belum ada juga, oke. Nomor 5. Nomor 5. Teman-teman ada yang nomor 5? Nomor 5? Tidak ada juga. Baik, saya panggil satu nomor terakhir. Kalau nggak ada nanti kita akan kocok lagi di kesempatan selanjutnya. Terakhir nomor 19. Apakah ada nomor 19? Teman-teman, nomor 19? Tidak ada? Ada? Oke, baik, silakan maju ke depan. Siapa nomor 19? Nomor 19 berhak mendapatkan buku jurnalisme di luar algoritma. Nomor 19? Bapak, oke, baik. Oh iya.
Oh, dari pegangsaan, baik. Boleh foto dulu Pak, mungkin? Silakan. Boleh sama saya. Selamat sekali lagi Bapak ya. Dan tadi masih ada beberapa buku yang nanti masih akan kita undi lagi di kesempatan selanjutnya begitu. Dan tentu saja kita akan beranjak ke agenda selanjutnya. Kali ini kita akan sampai di sesi yang sangat menarik tentu saja. Yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Kita akan mendengarkan bersama-sama sebagian isi dari buku Jurnalisme di Luar Algoritma. Akan ada 7 tokoh yang saya undang ke atas panggung untuk membacakan kepada kita beberapa kutipan begitu ya dari buku tersebut. 3 orang pertama kan saya langsung persilakan naik ke atas panggung. Yang pertama ada Bapak Budi Gunadi Sadikin, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian disusul dengan Bapak Silmi Karim, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Bapak silakan di sini. Kemudian Pak Silmi di tengah. Dan tentu saja Mas Arief Zulkifli di ujung sebelah sana, di mana nanti Pak Menteri, Pak Dirjen dan juga Mas Azul akan membacakan naskah dengan berjudul 2 jam bersama Hasan Tiro, dan akan dimulai dari Pak Menteri terlebih dahulu, kemudian nanti langsung saja disambut oleh Pak Dirjen dan disambung lagi oleh Mas Azul begitu ya. Jadi akan dibacakan secara berurutan dari Pak Menteri dulu, Pak Dirjen kemudian Mas Azul begitu ya. Kita sudah tidak sabar menunggu. Nggak ada protokol-protokol, langsung baca aja kan? Langsung baca aja. Nggak ada aturan-aturan Baik. gimana ya. Sambil kita nantikan, kita berikan terlebih dahulu tepuk tangan yang paling meriah. Ini dia pembacaan buku Jurnalisme di Luar Algoritma. 2 jam bersama Hasan Tiro, 4 Juni 2000. Lelaki itu merapatkan mantelnya. Ia berdiri di pintu balkon menghadap keluar apartemen. Angin dingin musim semi berembus 15 derajat Celcius. Kering menusuk seperti jarum. Di luar, laut Malaren yang menggenangi kota Stockholm berpendar-pendar. Di atasnya, sebuah bukit berwarna coklat menyembul dari permukaan air. Udara cerah, awan meriaki biru langit. Lihat pemandangan itu, katanya. Mirip sekali dengan Aceh. Lelaki tersebut, Hasan Muhammad Ditiro. Ketika itu 75 tahun, kembali merapatkan mantelnya. Rambutnya yang putih tersisir ke samping. Raut wajahnya keras dan giginya kusam, termakan usia. Sesekali ia tersenyum. Bagi sebagian besar orang Aceh, Hasan Tiro adalah legenda. Ia jarang muncul ke depan publik. Wawancara dengan pers dilakukan terbatas hanya kepada wartawan asing. Pernah ia melakukan wawancara dengan media Indonesia, tapi hanya melalui telepon internasional. Tiro memang sosok yang jarang tampil ke muka publik. Dalam perundingan putaran terakhir Gerakan Aceh Merdeka dengan Indonesia dan Henry Dunant Center di Geneva, Swiss, 12 Mei 2000, ia memang sempat muncul. Kami sempat bercanda, kata Hasan Wirayuda, yang saat itu menjabat perwakilan tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mewakili Indonesia dalam pertemuan tersebut. Tapi setelah itu, Tiro raib. Pers yang memburunya tidak menemukan jejaknya. Menurut seorang anggota stafnya dari Geneva, ia langsung terbang ke Zurich bersama Menteri Negara GAM Malik Mahmud.
Sebagai Presiden National Liberation Front of Aceh Sumatera, organisasi yang lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka, tak aneh jika Hasan Tiro banyak bersembunyi. Selama bertahun-tahun, terutama setelah mendeklarasikan berdirinya negara Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976, ia adalah incaran nomor 1 aparat keamanan Indonesia dengan tuduhan sebagai pemimpin pemberontakan Aceh. Keluar masuk hutan selama 3 tahun, dari tahun 1976 sampai 1979. Pada Maret 1979, Tiro akhirnya memutuskan meninggalkan tempat persembunyiannya di Aceh dan berlayar ke luar negeri. Ia sempat ke Amerika Serikat dan beberapa negara lain sebelum akhirnya menetap di Stockholm, Swedia. Saya diterima Hasan Tiro dengan tangan terbuka. Di sebuah apartemen pinggiran kota itulah kami bertemu. Apartemen itu tidak terlalu luas, sekitar 100 meter persegi. Di ruang tengah apartemen itu, terletak seperangkat sofa berwarna kuning yang berhadapan dengan meja kerja Tiro yang besar. Di atas meja kerja itulah Tiro menumpuk map, kertas, dan sebuah vandel bendera Aceh Merdeka, serta sebuah miniatur bola dunia. Di samping meja itu terdapat meja kecil yang dipenuhi foto koleksinya. Foto Hasan Tiro bersama pasukan GAM. Foto ketika ia berada di Amerika, foto istri dan anaknya, Karim di Tiro, serta foto jabang bayi yang masih merah. Itu anak Karim, cucu saya, katanya. Agak ke samping terdapat sebuah meja kerja lagi. Juga sebuah dinding yang dipenuhi clipping media yang memuat berbagai pemberitaan tentang Aceh dan GAM, serta foto Tiro dalam berbagai kesempatan pertemuan internasional. Siang itu, Hasan Tiro tampil bersahaja. Ia mengenakan setelan berwarna biru, tubuhnya yang tak besar, dengan tinggi sekitar 160 cm, dibalut mantel biru tua. Dibandingkan dengan fotonya pada 1980-an yang banyak beredar, ia kelihatan lebih kurus, tapi wajahnya cerah dan matanya berbinar. Suaranya masih jernih, mesti kadang tersendat. Yang menarik, ia menggunakan bahasa Inggris. Menurut kalangan dekatnya, Tiro memang enggan berbahasa Indonesia meski ia mampu. Kebenciannya kepada Indonesia menyebabkan ia lebih suka memakai bahasa Aceh atau bahasa asing dalam berkomunikasi. Saya berulang kali meminta obrolan kami itu direkam dan dijadikan bahan wawancara, tapi ia menolak dengan halus. Bukan sekarang saatnya, ujarnya. Anda sudah baca buku ini? Kata Tiro tiba-tiba. Tangannya menggenggam sebuah buku seukuran diktat kuliah bersampul kuning, The Drama of Acehnes History 1973-1978. Itu adalah naskah teater tentang Perang Aceh yang ditulis Tiro pada 1978. Naskah 56 halaman itu memadukan dua pengetahuan Tiro sekaligus, sejarah Aceh dan musik klasik. Tiro memakai komposisi Purcell, Johann Sebastian Bach, Beethoven, dan beberapa komposer lainnya untuk membuka dan menutup adegan. 3 halaman pengantar drama itu ditulis Husseini Hasan, Menteri Pendidikan Aceh Merdeka, tokoh yang belakangan meninggalkan Tiro dan mendirikan Majelis Pemerintahan GAM atau MP GAM. Coba Anda baca bagian ini keras-keras. Demikian Tiro meminta. Dalam kata pengantarnya, Husseini Hasan menceritakan suka duka Hasan Tiro menulis naskah itu ketika bergerilya di hutan-hutan Mampree di Gunung Patisah, Pidi, Aceh pada akhir 1970-an.
Tengku menulis dari pukul 7 pagi hingga 6 petang. Kami tak punya lampu jika malam. Itu semua dilakukannya sewaktu kami semua berhari-hari menunggu suplai makanan dari kampung, tulis Husaini. Tiba-tiba trio beranjak ke pojok ruangan. Ia menyetel kaset Johann Sebastian Bach, Toccata and Fugue, dan Air in G string. String sayup-sayup segera merambati ruangan. Sunyi, tak ada suara lain selain gesekan biola dan naskah drama yang saya baca pelan-pelan. Sekali lagi ia termenung. Tubuhnya disorongkan ke depan. Wajahnya serius, matanya seperti menembus dinding apartemen. Drama satu babak itu berakhir. Tiro kembali berdiri. Hansa Tiro adalah lelaki yang romantis. Ia menikmati kesendiriannya. Anak dan istrinya tinggal di Amerika. Karim Tiro ketika itu 31 tahun adalah doktor di sebuah universitas di negeri Abang Sam itu. Wajah Karim tampan, badannya gagah. Ibunya adalah perempuan Amerika. Hasan Tiro sangat bangga pada anaknya. Tiro kembali mengeluarkan sebuah buku jurnal ilmiah yang memuat tulisan Karim. Pada halaman pertama buku itu, Karim menorehkan tanda tangan di bawah sebuah kalimat pendek, "For Papa." Ketika Tiro menunjukkan buku itu, matanya berbinar. "Anda dulu sekolah di mana?" ujarnya tiba-tiba. Ketika mendengar jawaban Universitas Indonesia, lelaki itu tiba-tiba menyemprot, "That's stupid." Tak jelas apa yang diejek Tiro, tapi rasanya kata Indonesia memang selalu membuatnya gusar. Di mata Tiro, Indonesia adalah sebuah gagasan yang absurd. Dalam artikel yang ditulisnya pada November 1980, The Legal Status of Aceh Sumatra Under International Law, Tiro menyebut penyerahan kedaulatan Aceh dari Belanda kepada Indonesia pada tahun 1949 sebagai sesuatu yang ilegal. Basis hukum yang dipakainya adalah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mewajibkan negara kolonialis menyerahkan daerah jajahannya kepada penduduk asli. Indonesia menurut Tiro bukanlah penduduk asli Aceh. Penyerahan kedaulatan itu dilakukan tanpa pemilihan umum yang menyertakan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Aceh. Katanya dalam wawancara dengan televisi Hilversum Belanda pada tahun 1996. Dengan kata lain, di mata Tiro, Indonesia adalah negara yang dipaksakan keberadaannya oleh Soekarno. Daerah seperti Aceh, Padang, Maluku, dan Kalimantan yang sesungguhnya punya hak untuk menjadi kawasan yang berdaulat, dibelenggu dalam satu ikatan Indonesia oleh presiden pertama Indonesia itu. Soekarno memang terobsesi oleh gagasan negara kesatuan. Wilayah Indonesia menurut Soekarno, lalu didukung oleh Muhammad Yamin, merupakan wilayah bekas jajahan Belanda yang wujudnya adalah Indonesia seperti yang kita lihat sekarang. Tapi Tiro membantah konsep Indonesia itu. Menurut dia, perjuangan kemerdekaan melawan Belanda dari setiap daerah adalah upaya setiap anak bangsa untuk membebaskan kawasannya sendiri dan bukan untuk Indonesia. Gagasan Indonesia barulah muncul belakangan. Itulah sebabnya penyerahan kedaulatan 1949 ditandai Tiro sebagai beralihnya penjajahan Belanda menjadi penjajahan Indonesia atau Jawa di Aceh. Dibandingkan dengan era 1950, pada 1980-an ada pengerasan sikap pada diri Tiro.
Dalam buku Demokrasi untuk Indonesia yang ditulisnya di Amerika pada 1958, buku ini dicetak ulang 2 kali di Jakarta pada 1999. Yang menjadi pusat kritiknya adalah gagasan Negara Persatuan Soekarno. Menurut Tiro, dengan wilayah yang luas, sangat tidak mungkin jika Indonesia dipaksakan menjadi negara persatuan. Dalam buku itu, Tiro mengusulkan federalisme sebagai pilihan terbaik untuk demokrasi Indonesia. Artinya pada era itu, Tiro masih memberikan alternatif bagi penyelesaian hubungan pusat daerah. Tapi akumulasi nasib buruk yang menimpa rakyat Aceh selama bertahun-tahun membuat Hasan Tiro tidak memiliki pilihan selain memerdekakan Aceh. Bantuan Aceh untuk Republik pada masa-masa awal perang kemerdekaan dijawab pemerintah Soekarno dan Soeharto dengan menjadikan Aceh sebagai kawasan lain, sebagai prioritas nomor 2 secara politik dan ekonomi. Karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah Jakarta selama bertahun-tahun itu pula lah ide otonomi daerah yang ditawarkan Abdurrahman Wahid tidak pernah ditanggapi Tiro dan kelompoknya. Saya ingin memperdengarkan satu kaset kepada Anda, kata Hasan Tiro tiba-tiba. Ia mengambil sebuah kaset bersampul putih dan sebuah tape recorder. Kaset itu berisi pidato Tiro di muka pasukan GAM di Tripoli, Libya pada 1985. Sebuah pidato pembakar semangat pasukan yang disampaikannya dalam bahasa Arab, Prancis, Inggris, dan Aceh. Beberapa kali saya berusaha menanyakan konteks peristiwa pidato itu, tapi ia cuma menjawab pendek, "Just listen." Tiro memang sering tak ingin menjawab. Beberapa pertanyaan tentang ide Aceh Merdeka dijawabnya pendek sebelum akhirnya ia beralih ke topik lain. Beberapa kali ia bahkan cuma menyahut, "Baca saja buku ini," sambil menunjukkan beberapa buku yang pernah ia tulis. Pada masa mudanya, Tiro memang banyak menulis. Selain menghasilkan The Drama dan The Legal Status of Aceh Sumatra, ia menulis The Prince of Freedom, The Unfinished Diary of Tengku Hasandi Tiro. Buku 226 halaman ini merupakan catatan hariannya ketika ia berperang di hutan Aceh pada 1976 sampai 1979. Di buku itulah ia menggambarkan kepulangannya kembali ke Aceh pada 1976 setelah 25 tahun tinggal di Amerika, laksana kedatangan Napoleon yang mendarat di Teluk Yuan dari Pulau Elba atau Julius Caesar yang melintasi Rubicon. Pada 30 Oktober 1976 itu, ia melukiskan dirinya dengan mengutip sebuah karya Nietzsche, Du Sprach Zarathustra. Di tempat pendaratannya di Kuala Tari, datang menjemput pasukan Tiro di bawah pimpinan Daud Pane, tokoh yang kini juga tinggal di Swedia dan belakangan meninggalkan Tiro dengan membentuk MP GAM. Sungguh tidak mudah meninggalkan kehidupan saya di Riverdale, New York, dan memilih tinggal di hutan yang pekat sebagai pemimpin gerilya. Demikian Tiro menulis. Ia kemudian meninggalkan Aceh. Ia memimpin pasukan gerilyanya dari jauh, sebuah negara di kawasan Skandinavia hampir 8.000 mil dari tanah kelahirannya. Ide Aceh Sumatra yang diambilnya dari daerah kekuasaan Kesultanan Iskandar Muda dulu masih dipercaya pendukungnya sebagai perekat bagi persatuan bangsa Aceh dan Sumatera. Kepemimpinannya di kalangan GAM dipatuhi, meskipun sebagian orang menggugat Hasan Tiro karena kepemimpinannya itu dalam organisasi tidak lepas dari unsur mengalirnya darah Tiro dalam dirinya. Untuk waktu yang lama, GAM memang belum bisa lepas dari pola suksesi ala kesultanan. Hari menjelang sore, jam dinding di rumah Tiro menunjukkan pukul 4. Tapi pada musim yang memanjangkan siang, petang itu matahari masih terik. Saya mohon diri kepada Tiro dan ia mengantar sampai keluar. Di muka pintu, ia mengepalkan tangannya dan berteriak dengan suara bergetar, "Sumatera!" Dari balik pintu lift yang perlahan tertutup,
masih tampak lelaki itu merapatkan mantelnya. Sekali lagi. Baik, nagih ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Rasanya berbeda sekali begitu kalau kita ingat Pak Menteri, Pak Dirjen lagi rilis atau doorstop gitu. Spesial sekali malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Baik, kita akan menuju ke pembacaan naskah sesi selanjutnya. Kali ini saya akan undang juga 4 perempuan yang luar biasa. Kali ini ada Ibu Nini Rahayu, Ketua Dewan Pers. Kemudian ada Mbak Ayu Utami, penulis sastra. Ada juga Mbak Andini Effendi, seorang jurnalis. Dan juga ada Mbak Syaine Febrianti, seorang artis. Ya, urutannya adalah Ibu Nini Rahayu di sini. Kemudian sampingnya ada Mbak Ayu Utami. Kemudian dilanjutkan Mbak Andini Effendi. Dan yang paling terakhir adalah Mbak Syaine Febrianti. Kita akan dengarkan kali ini keempat perempuan ini akan membacakan naskah berjudul Catatan Pulau Buru. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Catatan Pulau Buru 10 September 2006. Menjelang pukul 2 dini hari, lelaki itu menelpon dengan suara terkesan digawat-gawatan. Telepon saya sekarang. Penting, Pak. Dia mematikan selulernya dan giliran saya yang menghubunginya. Bapak sedang sendiri, kalau tidak segera menjauh dari yang lain. Saya sendiri, jawab saya seraya mengumpulkan kesadaran. Ada info penting, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa kabar ini dari saya. Katakan saja saya menyergah. Begini, ada intel kodim dalam rombongan Bapak. Dia memata-matai kegiatan Bapak di sini. Saya terkesiap. Intel kodim? Siapa? Kata saya setengah berteriak. Sopir mobil Suzuki yang Bapak sewa, namanya Debbie. Saya kenal dia. Bapak harus hati-hati. Klik, telepon kemudian ditutup. Debbie, hampir tak percaya saya mendengarnya. Tubuhnya memang tegap, mirip postur tentara. Tapi bukankah kebanyakan orang Maluku berbadan kekar? Dia intel. Apa gunanya kami dibuntuti? Kami bukan penjahat. Kami hanya 7 manusia yang mengunjungi Pulau Buru, daratan di Kepulauan Maluku yang 10 tahun lamanya dijadikan tempat menyekap tahanan politik yang dituding terlibat gerakan 30 September. Tapi semuanya sudah berakhir berpuluh tahun yang lalu. Pemerintah sudah berganti, tentara sudah menyingkir dari panggung politik. Intel, kenapa kami dibuntuti? Hingga subuh saya tak bisa tidur. Cerita ini berawal dari Kasakusuk Gunawan Muhammad dan Amarzan Lubis. Keduanya redaktur senior majalah Tempo. Telah lama Gunawan, ketika itu 65 tahun, berniat mengunjungi pulau tersebut. Amarzan, yang pernah menjadi tahanan politik di sana, diharapkan bisa memandu. Buat saya ini perjalanan yang unik. Sebelum ditahan, Amarzan adalah redaktur kebudayaan Harian Rakyat Minggu, surat kabar mingguan yang berafiliasi kepada PKI. Gunawan adalah penandatangan manifest kebudayaan lawan politik sastrawan kiri kala itu. Setelah bebas pada 1979, Amarzan bergabung dengan Tempo. Keduanya kemudian bersahabat. Mengunjungi Pulau Buru bersama mereka, saya membayangkan sebuah pertempuran ideologis sepanjang jalan. Itulah sebabnya mendengar niat itu saya menggoda keduanya dengan sepucuk pesan pendek. Jika sastrawan Lekra dan Peneken Manikebu pergi ke Pulau Buru, rasanya dibutuhkan anak muda yang lebih netral. Gunawan membalas singkat. Iya,
kamu ikut. Karena kesibukan keduanya, hampir setahun rencana itu tertunda. Baru akhir Juli 2006, kami akhirnya berangkat. Belakangan ikut pula peserta lain. Teguh Ostendrik, seorang perupa, Alif Imam, wartawan radio 68H, Laksmi Pamuncak, seorang novelis, dan Ian White, seorang sutradara film dokumenter asal Australia. Henggang dari Jakarta dengan pesawat paling pagi, tak ada yang istimewa sepanjang perjalanan Jakarta-Ambon. Menginap di ibu kota provinsi semalam, perjalanan kami lanjutkan dengan menumpang KM Lambelu. Kapal penumpang PT Pelni berbobot mati sekitar 10.000 ton yang berlayar ke Seantero, Maluku. 4 jam melaut menuju Buru, dari jendela kamar kelas 2 berkapasitas 6 tempat tidur, tampak samar-samar Teluk Kayeli, tempat kapal kami akan membuang sauh. Langit mendung di atas laut yang airnya menjilat-jilat. Dari jendela kamar yang kacanya suram oleh embun, Amarzan dan Gunawan memandang keluar. Jauh, pulau itu adalah kampung halaman bagi Amarzan dan sepercik sejarah bagi Gunawan. Amarzan bercerita tentang pacar yang dulu dia tinggalkan, lalu dia surati lagi dari pulau ini. Ia malah mengirimkan foto 2 anaknya katanya. Laksmi bersiap terharu, tapi Amarzan membuyarkannya dengan sebuah guyon pendek. Ketika kami berjumpa 10 tahun kemudian, ia sudah segini, katanya sambil menggerakkan tangan menggambarkan orang yang berpinggang lebar. Kami tersenyum. Ini adalah perjalanan yang kedua bagi Amarzan setelah bebas. Pada 2005 ia ke sana untuk sebuah perjalanan jurnalistik. Buat Gunawan, ini juga kunjungan yang kedua. Pada 1969 ia datang meliput kehidupan Tapol bersama rombongan wartawan. Dan bagi yang lain, ini kedatangan yang pertama. Buru adalah pulau terbesar ketiga di Maluku. Luasnya sedikit lebih lebar daripada Pulau Bali. Namlea, ibu kota Kabupaten Buru, adalah kota yang sibuk. Hotel, pasar, dan tempat hiburan tumbuh subur di sana. Dari Namlea ke unit-unit bekas barak para tahanan, dibutuhkan waktu 45 menit dengan mobil. Dulu terdapat 22 unit barak Tapol di sana. Unit 1 hingga 18, lalu unit R, S, dan T dengan lokasi yang terserak. Ada satu lagi, Jiku kecil, unit khusus untuk mengisolasi tahanan yang membangkang yang kemudian disebut Ancol. Kecuali Ancol, tiap unit diisi sekitar 500 tahanan. Kini tak ada lagi barak di sana. Satu-satunya bangunan yang tersisa di bekas instalasi rehabilitasi, Buru, nama resmi tempat pengasingan itu, adalah bekas gedung kesenian di unit 4 Savanajaya. Kini Desa Savanajaya. Hampir semuanya berubah di kilas waktu. Hutan berganti kampung dan sekolah, barak-barak rata dengan tanah. Yang tetap adalah bukit-bukit kayu putih yang memagari pulau, juga matahari yang dulu memanggang punggung para tahanan. Di bawah hutan, tampak hamparan sawah dan sungai Wayapo yang berkelok-kelok. Jalan menuju unit sudah mulus. Sudah diaspal menjelang Presiden Yudhoyono datang meresmikan panen raya beberapa bulan lalu. Kata Manhukam, lelaki yang mengantar kami berkeliling. Di antara deru musik dangdut yang meluncur dari audio mobil, Amarzan berkata lirih, "Seluruh jalan di sini dulu pernah saya lalui dengan berjalan kaki tanpa sepatu." 8 tahun lelaki yang lahir pada 1941 ini menghabiskan usia produktifnya di Pulau Durjana itu. Mula-mula ia ditahan di rumah tahanan khusus Salemba, lalu ke Nusa Kambangan, kemudian pada 1971 ke Pulau Buru. Baru pada 1979
ia bebas bersama Pramudia Anantatur dan ratusan tahanan lain. Telah lama saya mendengar cerita Amarjan tentang kehidupannya diburu. Menjalani kerja paksa, menyantap tikus dan kucing sebagai menu makanan siang. Menyaksikan pembunuhan, menemukan kawan bunuh diri, bersiasat agar tak dipukul penjaga, dan masih banyak lagi. Tapi saya hampir tak menemukan pertentangan Lekra versus Mani Kebuis. Satu-satunya debat halus adalah ketika Teguh menggoda Lekra dan Amarjan yang pernah melarang musik Beatles masuk Indonesia. Alih-alih menyanggah, Amarjan malah bergurau. Loh, saya malah dulu pakai sepatu ala Beatles yang lancip ujungnya. Amarjan bercerita, ia kerap berdebar, berbeda pendapat dengan aktivis Lekra lainnya. Pernah suatu ketika ia menolak HR Minggu memuat nama dan alamat penanda tangan manifest kebudayaan secara bersambung. Mereka bisa diteror pemuda rakyat, kata Amarjan ketika itu. Pemuda rakyat adalah organ pemuda PKI. Menyeruput kopinya, Gunawan Takzim mendengarkan. Menurut dia, baru kali ini ia mendengar informasi itu. Belum lagi lokasi kuburan para tapol kami temukan, seorang perwira muda polisi menemui kami dengan sebuah pesan singkat. Ain White harap segera menghadap Kapolres. Sejak sehari sebelumnya, keberadaan Ain dipersoalkan di kantor Polsek Wayapu. Ia diinterogasi apa tujuan kedatangannya, mengapa membuat film, dan sebagainya. Setelah dijelaskan, Pak Kapolsek membiarkan Ain pergi. Kini, ia diminta datang lagi ke Polres, kantor polisi dengan tingkat kabupaten yang jaraknya 45 menit perjalanan. Untuk apa? Ain adalah laki yang menyenangkan, bahasa Indonesianya bagus, unggah-ungguhnya menyerupai perangai lelaki Jawa. Pada usia 40 tahunan, ketika ia energik merekam setiap detil perjalanan kami, ia membuat banyak film dokumenter tentang kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Satu yang membuat Ain mudah dikenali, rambut lurusnya yang setengkuk tak pernah mengenal sisir. Kami tak membiarkan Ain berangkat sendiri. Tapi inilah akibatnya, 4 jam kami termangu di kantor polisi yang megah itu. Kami duduk di luar, dekat loket pembuatan SIM. Enak duduk sini, angin semilir, gunung menjadi pagar langit pada sore berwarna kesumba. Gunawan membaca stigmata karya Helen Sikohus, Laksmi membolak-balik The Mute Sosiologi, catatan Pramudia terhadap Pulau Buru. Teguh memotret Alif, sibuk mengecek apakah pemeriksaan Ain sudah rampung. Tak lama kemudian, giliran identitas kami satu persatu dicatat. Kabar tentang penangkapan itu beredar cepat. Pesan pendek jumpalitan antara kami dan sejumlah kawan di Jakarta. Ain akhirnya dibebaskan, dan dengan sopan santun yang terasa berlebihan, seorang intel muda mencoba menjelaskan keadaan. Kami cuma mendata, tolong jangan diperpanjang katanya. Belakangan, intel muda ini menjadi sangat ramah. Dialah yang mengabari saya ada intel lain dari Kodim menyusup ke dalam rombongan kami. Apa pasal? Entahlah. Asisten intelijen Kapolres memberitahukan bahwa buruh memang sedang rawan. Pemilihan kepala daerah sebentar lagi dilangsungkan. Lalu ada pula pemerkosaan anak balita yang segera berkembang menjadi isu babi ngepet. Kami mencoba tak ambil pusing. Menjelang tengah malam, kami kembali ke penginapan. Saya datang dari tempat di mana semua orang harus disiplin, kata Amarjan. Yang disindirnya adalah Alif yang pagi itu datang terlambat.
Lelaki setengah baya itu lalu bercerita. Saban pukul 5 pagi, para tahanan sudah dibangunkan penjaga dengan teror tembakan ke atas. Berlari-lari para tapol menuju lapangan. Ada yang sesekali memungut selongsong peluru. Di dalam barisan, semuanya tidak boleh bergerak meski nyamuk pagi menyantap tubuh tahanan yang hanya ditutupi pakaian seadanya. Tak ada yang boleh menepuk serangga itu. Jika terdengar bunyi tepukan plak, tempeleng mendarat di pipi. Tiap pagi kami keluar losmen Waepo di dekat bekas Mako, markas komando Inrehab. Tak ada tembakan para penjaga seperti puluhan tahun lalu. Hanya ada sedikit rasa was-was bahwa kami diikuti intel lagi. Pagi itu kami menelusuri unit 16 Indrakarya, unit tempat Amarzan tinggal. Dari ujung jalan sudah tampak deretan rumah di pinggir jalan yang tak mulus itu. Di muka sekolah, Amarzan berhenti. Ia mengira-ngira. Iya, ini dulu bekas barak. Inilah kampung halaman saya, katanya mengenang. Ia berusaha tidak sedih, meski saya melihat awan hitam menggantung di bola matanya. Buru adalah mimpi buruk buat siapapun, tak terkecuali lelaki yang menjadi pemandu kami itu. Tapi bertahun-tahun berteman dengannya, hampir tak pernah saya mendengar ia bercerita tentang kepahitan hidup di sana. Kalaupun ada, biasanya selalu dibungkus dengan gurau. Soal penyiksaan yang dia terima, setidaknya baru 2 kali saya mendengar. Pertama, ketika ia keceplosan dalam sebuah makan malam di Jakarta. Yang kedua, diburu hari itu. Katanya 2 kali ia dipukuli. Ketika ketahuan membesarkan volume televisi dan dipergoki menimbun papan untuk dijual. Selain itu, dalam interogasi di Jakarta, pernah pula ia disetrum. Sehabis disetrum, biasanya suara kita jadi kecil, ujarnya. Kekerasan terhadap tapol berkurang ketika Inrehab dipimpin Kolonel Samsi MS. Semasa kepemimpinan Samsi, para tapol diizinkan ke Namlea untuk berdagang. Samsi juga tak sungkan berjalan di depan tapol yang dia titipi senapan miliknya. Tindakan yang sebenarnya berbahaya. Samsilah orang yang pernah menampar Pramudia, meski kemudian kekerasan itu disesalinya dengan meminta maaf kepada Pram. Kuat diduga Samsi dijadikan komandan Inrehab karena tekanan internasional. Di pinggir danau Waibabi kami duduk. Inilah danau alamiah yang mengalirkan air ke seratusan hektar sawah yang dibuat Tapol Unit 16. Amarzan memanjat tebing kecil, memastikan posisi sebuah gubuk tua yang dulu sering dia pakai sebagai tempat mengasuh. Di bawah kami, air danau yang coklat berkecipak. Antri di antara batu dan sisa daun. Di sela-sela sawah itulah Amarzan menjalankan tugas sebagai administrator unit. Tugasnya memastikan Tapol bekerja pada petak sawah yang ditetapkan. Setiap unit diberi target menghasilkan sekian kuintal padi tiap musim panen. Untuk itu para petugas secara rutin menemui administrator unit untuk mengecek jumlah Tapol yang bekerja pada tempat dan waktu tertentu. Jika jumlah orang yang bekerja versi administrator tak cocok dengan catatan petugas, persoalan biasanya muncul. Tapi orang seperti Amarzan selalu punya jawaban terhadap perbedaan angka itu. Katanya pada menit itu sejumlah orang sedang buang air dan sekian orang mencari ikan. Kalau tidak ada yang ditugasi mencari ikan, pekerjaan bisa bubar karena semua orang pergi mengair, katanya. Biasanya mendengar jawaban itu petugas percaya. Saya menyergah. Dari cerita itu terkesan hubungan Tapol dan penjaga layaknya hubungan produksi biasa. Bukan hubungan antara Tapol dan tentara. Amarzan mengangguk. Saya menduga keterangan Amarzan itu menunjukkan dia mengambil sisi positif dari peristiwa yang dialaminya. Saya kira Amarzan punya sense of irony, ujar Gunawan. Dalam kesempatan lain, Amarzan membuat pengakuan. Katanya ia bisa lebih rileks menghadapi masa sulit itu karena ketika itu belum berkeluarga. Saya kira dia ada benarnya.
Ada yang aneh dengan kamar ketujuh di losmen Wayapo malam itu. Pengelola losmen mengatakan, kamar itu baru saja disewa seseorang, teman bos dari Ambon. Namanya Taufik, badannya tinggi dengan muka yang bersih dan rambut yang rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai kontraktor yang punya beberapa proyek di Buru. Tapi kurang dari setengah jam kami berbincang dengannya, ia sudah berganti profesi, pedagang kelontong. Belakangan ia merevisi lagi pekerjaannya dengan mengaku sebagai wartawan freelance di berbagai media di Ambon. Media apa? Dia tidak bisa menjelaskan. Amarzan langsung menghidupkan indera keenamnya. Saya kira dia intel, katanya curiga. Kami berusaha bersikap wajar. Gunawan bergurau, kita baru saja mendapat satu lagi lokal army friend. Malam itu, meski baru kenal, Taufik tak sungkan nimbrung dengan kami di ruang tengah. Sepanjang obrolan, terasa benar bahwa ia ingin menggali motif kami ke Pulau Buru. Percakapan usai menjelang pukul 3 pagi dan kami kembali berkumpul 5 jam kemudian. Taufik muncul belakangan. Entah karena terkesan kami tidak percaya bahwa dia wartawan, pagi itu ia tampil lebih meyakinkan. Sebuah tanda besar tergantung di dadanya. Pers. Saya tersenyum kecut. Dibanding 30 tahun yang lalu, kata saya saat itu dalam hati, Pulau Buru tak berubah, tetap banyak intel. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Teman-teman, Mbak-mbak, Ibu mohon jangan turun terlebih dahulu, mohon tetap di tempat karena kita akan berfoto bersama. Tadi Mas Azul, kemudian Pak Budi Gunadi Sadikin dan juga Pak Silmi Karim, kita foto bareng dulu ya karena ini kesempatan yang luar biasa. Buku jurnalisme di luar algoritma dibacakan oleh orang-orang yang juga spesial dengan tadi feel yang spesial juga. Baik. Dan bersama dengan itu kami juga ingatkan teman-teman semua bisa menikmati yang sudah tersedia di area belakang teater ini. Baik, oke. Teman-teman, kita akan mulai berfoto bersama ya. Apakah perlu bergeser atau oke, kurang ke tengah teman-teman, boleh geser ke kanan. Baik, lagi. Bergeser kanan lagi. Oke, siap. Gaya, oh harus pose. Baik, luar biasa sekali, terima kasih banyak. Tadi sudah, oh baik. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, mohon diulang lagi fotonya, Mas Azul, punten fotonya diulang lagi tapi bawa buku kali ini. Oh iya, semua saja. Oke, kita ulang dulu fotonya. Kali ini dengan membawa buku ya, pose bawa buku jurnalisme di luar algoritma. Oke, ini posenya boleh beda lagi karena sekarang sudah bawa buku. Oke, ini dia. Iya, silakan ditunjukkan bukunya. Mantap sekali ya. Cukup teman-teman? Lagi, terima kasih banyak. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, setelah ini teman-teman jangan pulang terlebih dahulu. Karena nanti di akhir akan ada foto bersama juga. Dan sekarang kita akan beranjak ke masih pembagian buku tentunya. Saya akan undang ke atas panggung beberapa nama untuk menerima buku langsung dari Mas Arief Zulkifli. Yang pertama saya akan undang Pak Bambang Harimurti
Terus kemudian ada Pak Jimmy Gani, kemudian Bapak Brigjen Ahmad Ramadan, Bapak Ignatius Jonan, kemudian ada Bapak Domi dari Goto, Ibu Siti Nadia Tarmizi, kemudian Bapak Atmaji Sabto dari Dewan Pers dan juga Bapak Agung dari Freeport. Mohon nama-nama yang saya sebutkan tadi untuk maju ke depan untuk menerima buku dari Mas Arief Zulkifli yang dikelola hari ini, Jurnalisme di Luar Algoritma. Saya ulang kembali, tadi nama-namanya ada Pak Jimmy Gani, Brigjen Ahmad Ramadan, Bapak Ignatius Jonan, Bapak Domi dari Goto, Ibu Siti Nadia Tarmizi, kemudian ada Bapak Atmaji Sabto dari Dewan Pers, dan juga yang terakhir ada Bapak Agung dari Freeport. Sudah ya? Bapak-bapak dan Ibu boleh agak ke tengah ya. Boleh bergeser ke kanan supaya ada di tengah-tengah stage. Ya, kurang ke tengah, Mas. Baik, ini dia. Oke, langsung pose ke kamera ya. Diberikan kepada kali ini Pak Brigjen Ahmad Ramadan selaku Karopen Mas Polri. Silakan diterima Bapak. Oke, kita lanjutkan ke Ibu Siti Nadia Tarmizi. Oke, ini salah satu favoritnya teman-teman media ya, ini kalau nyari Ibu Siti Nadia Tarmizi. Baik, dan terakhir kita berikan ke Pak Domi dari Goto. Baik, oke. Foto bersama dulu, Mas Azul. Oke, langsung minta tanda tangan ya. Baik, foto dulu Mas Azul, boleh di tengah Mas? Ya. Baik, boleh bergeser ke kanan. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh geser ke kanan supaya di tengah. Baik. Berikan tepuk tangan, terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing, dan bagi Bapak Ibu sekalian para peserta juga kami persilakan untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia di area belakang ruang teater Wahyu Holding kali ini. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri acara hari ini, saya persilakan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing, karena kita akan berfoto bersama teman-teman. Jadi teman-teman, Bapak Ibu silakan duduk di tempat, nanti fotografer akan ada di area stage untuk memotret ke arah belakang, ke arah teman-teman semua. Baik. Oke. Teman-teman,
Bapak Ibu kami mohon untuk duduk terlebih dahulu di tempat masing-masing. Tunggu sebentar ya Bapak. Baik, Mas Azul, silakan Bapak Ibu yang lain juga kembali ke tempat duduk masing-masing terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon perhatiannya. Bapak Ibu hadirin kami mohon perhatiannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon perhatiannya untuk kembali duduk di tempatnya masing-masing karena kita akan berfoto bersama. Tapi teman-teman silakan duduk saja di tempat duduk saat ini, nanti fotografer akan memotret dari depan sini. Jadi Bapak Ibu silakan duduk saja. Oh, baik. Oke, baik. Kalau begitu, saya akan tutup terlebih dahulu acara hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan berfoto bersama setelah acara saya tutup ya. Baik, dan saat ini kita sampai di penghujung acara Bapak dan Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak karena hari ini sudah mengikuti rangkaian acara yang sangat menarik tentunya di acara launching buku Jurnalisme di Luar Algoritma. Tadi sudah kita saksikan bersama, ada talk show, kemudian ada pembacaan naskah, sampai ada juga nanti setelah ini akan ada meet and greet tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang sudah berkenan hadir pada hari ini dan menyempatkan diri untuk bergabung bersama dalam launching buku kami Jurnalisme di Luar Algoritma. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada yang sudah mendukung acara pada hari ini. Ada BRI dan mitra sahabat Tempo. Semoga dengan kita berkumpul pada hari ini bisa membawa manfaat. Akhir kata saya Dewi Jihan dan seluruh teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, kita jumpa di lain kesempatan. Dadah.